Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan melihat satu kisah tokoh Alkitab yang terkenal di Israel. Seorang raja yang bernama Raja Daud yang menikmati hidup yang diangkat tinggi oleh Tuhan dan menikmati keluarga yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan ayat-ayat tersebut untuk kita renungkan secara bersama-sama, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami. Hari ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu urapilah hamba-Mu yang terbatas ini, dan urapi kami semua yang mengikuti channel YouTube ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya saat kami belajar bersama-sama, maka kami akan mengerti dan memahami isi firman-Mu, isi hati-Mu. Buka rahasia firman-Mu dan kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, perenungan kita hari ini terambil dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1, kemudian kita loncat baca ayatnya yang kelima. Dan dalam perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perkataan Daud yang terakhir. Ayat 1, firman Tuhan berkata, "Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel." Kemudian kita loncat pada ayatnya yang kelima. "Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya?" Ayat-ayat yang baru kita baca tadi adalah perkataan seorang Raja Daud, tokoh Alkitab yang terkenal di Israel. Dan sebagai tutur katanya di hari-hari terakhir, di usianya yang lanjut, bahwa ia telah menikmati keluarga yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan paket-paket berkat dari Tuhan yang ia terima adalah ayatnya yang kelima yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah Tuhan menegakkan perjanjian kekal. Yang kedua, hidupnya teratur dalam segala-galanya. Dan yang ketiga, hidupnya terjamin dalam segala hal. Dan ketiga paket berkat ini Alkitab berkata, Tuhanlah yang menumbuhkannya. Tuhanlah yang angkat tinggi. Tuhanlah yang mengurapinya, pemazmur yang disenangi di Israel. Jadi untuk menikmati keluarga yang diberkati Tuhan secara luar biasa, menikmati perjanjian kekal tentang keselamatan jiwa mereka, menikmati hidup yang teratur dan terjamin dalam segala-galanya, ternyata pengalaman hidup dari Daud adalah selain Daud ini sebagai pemazmur yang disenangi di Israel, Daud juga hidup dekat dengan Tuhan. Kita akan baca dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang kedua. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Artinya kedekatannya dengan Tuhan. Daud pun menikmati janji-janji
Tuhan, yaitu keluarga yang diangkat oleh Tuhan dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau kita akan baca di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Ayat yang baru kita baca tadi adalah satu pengalaman daripada Daud sebelum jadi raja. Bahkan sesudah dia jadi raja dan menjadi tua, dia katakan, "Dahulu aku muda sampai jadi tua." Tetapi dia tidak pernah lihat keluarganya itu melarat. Dia tidak pernah lihat anak cucunya itu meminta roti. Melainkan sebaliknya, tatkala dia hidup benar di hadapan Tuhan, andalkan Tuhan, seperti ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, Daud pun menikmati hidup dan keluarganya diberkati Tuhan secara luar biasa. Bahkan kalau kita akan baca apa yang jadi pengalaman daripada Nabi Yesaya, kita akan baca dalam Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji Keselamatan bagi Sion, ayatnya yang ke-18. "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia." Ayatnya yang ke-19. "Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab." Jadi dua ayat ini, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19 ini dibagi dua bagian. Dan bagian yang pertama, ayatnya yang ke-18, ini adalah bagiannya Tuhan, yaitu Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya atau kasih Allah atau anugerah Allah tentang keselamatan. Dan bagian yang kedua, ayatnya yang ke-19, dan ini adalah bagian kita manusia, yaitu ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Engkau tidak akan terus menangis apabila engkau berseru-seru kepada Tuhan." Artinya begini, engkau tidak akan terus dalam pergumulan yang berat jika ada doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Engkau tidak akan terus ada dalam masalah yang berat jika ada seruan doa kita. Engkau tidak akan terus ada dalam sakit penyakit apabila engkau berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya di ayatnya yang ke-18 bagian Tuhan. Lalu kasih-Nya atau kasih Allah itu bagaimana? Mari kita akan baca pada Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18. "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Jadi kasih Allah atau kasih Kristus, kasih Tuhan itu akan ditunjukkan kepada kita, yaitu kasih-Nya yang begitu lebar, begitu panjangnya, begitu tingginya, dan begitu dalamnya. Tidak terhingga kasih Allah itu. Bahkan kasih Allah itu kekal selama-lamanya akan jadi bagian buat kita apabila kita berseru-seru kepada Tuhan. Jadi bagian Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya yang besar itu,
kasih-Nya yang tak terhingga itu, jika ada bagian kita sebagai manusia, yaitu berseru, berteriak kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Bahkan kalau kita akan baca di dalam Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Artinya begini, kalau Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya yang tidak terbatas itu, anugerah-Nya yang berlimpah itu bagi kita. Kalau Tuhan akan berkati kehidupan kita, bukan cuma di awal, tapi sampai pada akhir. Bukan cuma di awal-awal kita berusaha, bukan cuma di awal kita mengenal kepada Tuhan, tapi sampai akhir di usia lanjut, Tuhan akan berkati kita dengan limpah. Hujan awal dan hujan akhir, asalkan ada bagian kita, yaitu apabila engkau berseru kepada Tuhan. Sehingga kalau kita akan baca dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan. Jadi dengan berseru kepada Tuhan, dengan kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami oleh kita manusia, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Luar biasa. Akhirnya dengan mendengar firman Tuhan ini, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap semangat terus. Jadilah berkat bagi keluarga kita, jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.